Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Barat dari SMA Negeri 1 Gerung, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Yeni Eka Wulandari. Berikut video aksi nyata pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Berikut videonya. Bu Yeni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Iya, sehat walafiat baik ya Bu Yeni ya. Oke, Bu Yeni, kali ini kita akan melakukan pra-observasi untuk supervisi ya. Jadi tujuan ini dari saya akan kasih tahu dulu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan lebih kualitas guru dan kemampuan atau pengembangan diri seorang guru. Oke, Bu Yeni, kira-kira untuk supervisi kali ini Bu Yeni hari apa dan kelas berapa Bu Yeni? Kamis tanggal 31 Oktober dan kelas 10A. Baiklah, kita sepakati Bu Yeni ya, hari Kamis 31 Oktober 2024 ini ya. Oke, kira-kira bagian yang mana yang akan saya supervisi Bu Yeni? Bagian keaktifan siswa. Oke, bagian keaktifan siswa. Nah, kira-kira Bu Yeni, strategi yang Bu Yeni akan lakukan seperti apa? Strategi yang akan saya lakukan yaitu nanti pembelajaran, kegiatan pembelajaran PBL dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kegiatan pembelajaran PBL dan berdiferensiasi. Oke Bu Yeni, harapan dari setelah supervisi ini kira-kira apa ya Bu Yeni? Harapan setelah supervisi nanti tentunya untuk pribadi saya supaya kemampuan mengajar saya lebih meningkat dan wawasan tentunya lebih banyak, dan nanti untuk siswa lebih meningkatkan keaktifan belajarnya. Oke, baiklah Bu Yeni ya. Jadi cukup dulu pasca pra observasi yang kita lakukan ini. Jadi nanti kita akan ketemu lagi setelah supervisi, dan kita nanti supervisi tanggal 31 Oktober 2024. Terima kasih banyak Bu Yeni. Ya, sampai ketemu di hari yang sudah kita sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Untuk kegiatan kita hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kalian dapatkan hari ini, ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Silakan ketua kelas, guru minta pimpin teman-temannya berdoa. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah pimpin temannya berdoa. Baik, untuk selanjutnya di sini guru ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa tahu ada yang sakit, yang izin, yang apa. Ketua kelas siapa sebenarnya yang sakit? Oh, yang sakit itu ada Kalisa Adila Fawaz sama Mustafa Zainal Abidin. Terus yang izin? Yang itu ada Kaisa Fawaz. Dari siapa? Yang apa? Apa ada Maulana sakit? Baik, jadi ada beberapa temannya yang tidak masuk hari ini karena berhalangan ya. Ada yang izin, yang apa, yang sakit. Bagi yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Kemudian yang izin, baik itu acara keluarga dan sebagainya, kita doakan acaranya berjalan dengan lancar. Dan yang alfa, semoga diberikan hidayah, tidak malas lagi ya. Ya, oke. Baik, selanjutnya untuk kalian lebih tambah bersemangat belajar hari ini, tentunya supaya menambah ilmu yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini, kalian harus belajar dengan rajin. Nah, guru akan terus memotivasi kalian ya. Satu hal yang perlu kalian ingat, kesuksesan itu tidak secara instan kita dapatkan ya. Nah, jika kalian ingin sukses, jangan takut mencoba.
untuk masih semangat? Jadi tanamkan motivasi selain dari guru, motivasi kalian juga harus menyemangati diri kalian sendiri, ya, untuk semangat belajarnya. Ya, baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, tentunya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Anda untuk pimpin temannya maju. Kita menyanyikan lagu nasional, ya. Kita mulai 1, 2, 3, mulai. Terima kasih Nanda sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan aktivitas pembelajaran, tentunya guru ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu silakan bisa dilihat di depan. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menganalisa gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Jadi tujuan pembelajaran ini kalian harus capai pada kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, paham anak? Paham. Ya. Baik, selanjutnya masih ingat, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya Bu, Ya, katakan. menyimak teks laporan observasi secara kritis. Ya, ada yang Saya ingin menambahkan sedikit menuliskan informasi yang mendukung kebenaran atau kesalahan pernyataan dalam teks. ya, tepat sekali. Nah, sebelumnya ini Bu Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi yang berjudul Konkret. Silakan semuanya hadap depan, disimak dan ditonton dengan seksama secara baik. Tonggeret. Nah, perubahan iklim yang menyebabkan suara tonggeret tidak lagi teratur sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagai tanda musim kemarau akan datang. Meskipun begitu, Baik. Itu tadi contoh video pembelajaran tentang teks laporan observasi yang berjudul Tonggeret, ya. Selanjutnya kalian akan melihat juga contoh teks yang ada pada buku paket yang sudah disediakan. Silakan coba lihat di sana. Ada pada halaman 8 contoh teks tersebut. Ya, sudah buka ya. Sekarang Bu Guru ingin mengajukan pertanyaan tentang teks laporan hasil observasi ini. Mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Siapa yang bisa menjawab? Saya
kegiatan diskusi. Tentunya Bu Guru akan menjelaskan dulu suatu gambaran tentang teks laporan hasil observasi, bagaimana cara mengidentifikasi strukturnya ya. Nah, jadi di sini nanti kalian akan bekerja bersama kelompoknya masing-masing untuk mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3, ya. Yang pertama pernyataan umum, dan apa lagi? Deskripsi bagian, kemudian yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, nah jadi itu ketiga struktur itu akan kalian identifikasi sesuai dengan teks laporan hasil observasi yang disediakan. Nah, di sini Bu Guru akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Baik, Bu Guru minta masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan teks yang sudah disediakan pada halaman 6. Ya, silakan kelompok 1, mulai sampai dibacakan dulu teksnya, contoh teks. Yang dari paragraf 1 kelompok 1. Ketika alat-alat itu digerakkan, membran akan bergetar. Getaran itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena proton memiliki rongga udara yang berfungsi sebagai amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh udara juga. Lanjut kelompok 2. Paragraf 3. Hanya togeir jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara lebih keras untuk menarik perhatian togeir betina. Setiap jenis togeir tanggung jawabnya dinilai. Supaya tidak ada loyo, gurunya ini ada yang ngantuk, ada yang loyo, lemas, ya supaya semangat. Berdiri semua dulu. Tes dulu. Mulai dulu SPG-nya ya, biar tak ada yang ngantuk. Berhadapan dulu sama temannya masing-masing. Berhadapan, sama kelompoknya berhadapan. Ya. Nah. Berikan senyum terbaik kalian hari ini. Berikan senyumannya dong, senyum. Teman-temannya senyum. Mana senyumnya? Tidak ada yang cemberut. Oke. Siapa temannya? Hai. Nah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, silakan dilanjutkan kembali diskusinya. Baik, ini ada yang sudah selesai kelompok 1 untuk diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Sekarang kelompok yang lain menyimak nanti ketika ada pertanyaan tanggapan silakan diajukan ke kelompok yang lagi tidak ada. Tidak ada. Sekian atas perhatiannya. Maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tangan dulu. Selanjutnya kalian bandingkan isi video yang tadi kalian tonton dan informasi yang tadi
kalian dapatkan pada teks laporan hasil observasi yang sudah dibaca. Ya. Sebenarnya di video itu lebih banyak menjelaskan tentang ciri-cirinya, sedangkan yang kita identifikasi sangat sedikit menjelaskan ciri-ciri toleransi. Ya, perbandingannya ya. Mungkin ada dari kelompok lain? Yang perbandingan dari video yang ditonton sama isi teksnya. Itu tadi siapa kelompok 1 menjelaskan kalau di dalam video itu lebih lengkap, mulai dari awal hingga akhir yang dijelaskan kan. Kalau pada seks yang diberikan hanya minim ya, minim penjelasannya ya. Sekarang Bu Guru minta salah satu perwakilan kelompok untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. Alasan kenapa suatu paragraf disebutkan dalam Ya, jadi untuk membuat suatu alasan untuk kegiatan penutup ini kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, jadi yang Guru minta dulu apa kesimpulan dari kalian tentang pelajaran kita hari ini. Siapa? Menurut saya dari hasil pembelajaran hari ini itu kita bisa mengerti tentang bagaimana cara mengidentifikasi satu objek dan cara menyusun identitas tersebut dalam sebuah hasil laporan. Dari kita mengetahui apa identitas strukturnya, cara membedakannya, cara memberi alasannya, dan perbedaan cara mengklasifikasikan sebelum membuat suatu laporan. Nah, sekarang Guru akan menarik kesimpulan dari Guru sendiri, menyatukan kesimpulan dari kalian. Nah, untuk pembelajaran tentang kegiatan mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi ini, Guru bisa simpulkan dari awal kegiatan pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita capai ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, tentunya Guru akan memberikan gambaran materi pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, jadi materi yang Guru sampaikan pada pertemuan yang akan datang ini masih mengenai tentang teks laporan hasil observasi, tetapi kegiatannya yaitu tentang menggunakan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang masih semangat gak? Nah, masih loyo ini? Semangat dong! Masih! Ya, sebaiknya sekali lagi. Apa Pancasila? Dua, tiga, empat, lima. Tetap motivasi diri kalian, tanamkan pada diri kalian bahwa saya ingin menjadi orang yang sukses, ya, sukses dalam segala hal dan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Ya, tentunya yang pertama itu adalah sukses menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah ujung tombak kehidupan. Guru minta ketua kelas kembali sapa untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Semuanya, mari kita berdoa ya. Kita berpikir sama ketua kelasnya. Oke, jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Jadi mari kita berdoa menurut agama dan keadaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai.
mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Bu Yeni, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan observasi atau supervisi kemarin? Alhamdulillah lega, Lega. puas ya, karena sudah memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Masya Allah, itu ya Bu Yeni ya. Oke, jadi bagaimana kesan yang Bu Yeni rasakan ketika saya mensupervisi Bu Yeni kemarin? Kesannya bahagia melihat peningkatan peserta didik di dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya. Oke, terus kira-kira dari proses pembelajaran yang Bu Yeni lakukan dari awal sampai akhir, itu menurut Bu Yeni itu sesuai apa tidak? Dari proses pembelajaran, dari kegiatan awal sampai akhir, alhamdulillah sesuai karena kita menyampaikan tujuan pembelajarannya itu juga tercapai oleh peserta didik, dan peserta didik kemampuan keaktifannya meningkat. Oke. Terus dari kan kemarin Bu Yeni ingin meningkatkan diri dari pembelajaran PBL sama pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Yeni itu sudah terpenuhi apa tidak? Alhamdulillah dari 100% sudah terpenuhi 90% ya. Iya. Nah, jadi dari mulai kerja kelompoknya, kemudian keaktifan di dalam mengikuti proses pembelajarannya, dan kegiatan kerjasama di dalam kelompoknya dengan baik. Oke. Berarti dari awal runtunan dari kegiatan-kegiatan Ibu Yeni sudah tercapai menurut Bu Yeni ya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang Bu Yeni akan lakukan kembali untuk meningkatkan pembelajaran yang Bu Yeni akan lakukan? Kedepannya yaitu kita ingin pembelajaran PBL ini dan berdiferensiasi ini kita ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja lebih giat lagi bersama, aktif dengan kelompoknya. Oke, Bu Yeni, jadi apa yang sudah kita supervisi, jadi Bu Yeni sekarang sudah merasakan lega dengan runtunan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Nah, semoga nanti kedepannya Bu Yeni seperti apa yang Bu Yeni inginkan, ingin meningkatkan kualitas lagi, meningkatkan kapasitas kerjasama siswa dan yang lainnya seperti Bu Yeni ya. Ya, semoga apa yang Bu Yeni nanti cita-cita apa yang Bu Yeni inginkan itu bisa kita kembali supervisi seperti itu ya untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Yeni atas kesempatan atau waktu yang diberikan ini ya, waktu kesempatannya sudah mau disupervisi, diobservasi bersama saya. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini nanti kedepannya bisa menambah kualitas kita sebagai seorang guru. Oke, terima kasih banyak Bu Yeni ya. Sama-sama. Iya, atas kerjasama dan semuanya. Assalamualaikum Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video pasca observasi yang kami lakukan bersama Bu Yeni. Ada PP saya juga, Bu Aistri Astuti. Terima kasih atas sudah menonton seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.